Islamiyah Minangkabau hanya Islamiyah bedak. Ya, Islamiyah kita adalah memerangi carui dan menghalalkan korup. Bagaimana Aceh mulai dihabisi, benar-benar habis setelah perjanjian Helsinki. Bagaimana sungai tercemar. Bagaimana cara menutup kenyataan kalau ya di Indonesia, cara menutup saudara-saudara kita di sana supaya tidak ada ketahui di sini. Caranya cuma satu. Perbanyak video tentang hebatnya Komodo, jernihnya laut di sana. Ya, orang Padang kan bagi orang dataran tinggi kan kaum rendahan, orang rantau kalian tak beradab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua tanpa menyebutkan nama dan gelar, angku-angku semua. Barangkali saya tidak ingin berkhutbah karena sejak saya kecil tidak ada yang selesai satupun di Minangkabau ini lewat khutbah pun di Indonesia gitu. Makanya ketika panitia memberi saya apa yang harus saya bincangkan itu tentang Indonesia, wah ini terlalu berat bagi saya, terutama apalagi dari tilikan misalkan di Minangkabau. Misalkan kita mendengar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Asril Caniago Dain. Setiap saya ketemu Dain, saya merasa itu berasal dari Minangkabau yang begitu agung di atas gitu. Seakan tidak pernah ada cacat di Minangkabau ini, saya merasa gitu. Nah, setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata semua itu hanya ada di masa lalu. Hari ini, saya kira kalau memakai bahasa kasar orang Padang, nonsen. Tapi karena saya di dataran tinggi, saya harus memakai bahasa yang halus. Toh Minangkabau adalah moralitas yang tinggi gitu, dengan berbagai bahasa. Toh di Ustadz juga menyampaikan tadi apa yang itu yang Islamiyah di Minangkabau. Sejak saya kecil sudah ditanamkan apa itu yang Islamiyah. Ternyata ketika saya di pondok mempelajarinya, Islamiyah Minangkabau hanya Islamiyah bedak. Bagi saya ya, boleh dibantah, ini gunanya diskusi saya kira. Ya, Islamiyah kita adalah memerangi carui dan menghalalkan korup. Mana yang Islami sebetulnya? Enggak, kita tidak membahas itu karena panitia memberi saya adalah tentang Indonesia. Oke, baik, maaf, seizinkan saya bercerita. Saya di Delang, nama daerahnya, di pedalaman Kalimantan sana. Karena di sana tidak ada hotel, ya saya hidup dengan orang kampung di sana. Hidup dengan ibu-ibu kalau tidak salah, ingat namanya Ara atau susah saya apa nama panjangnya. Tiba-tiba satu petang dia menangis. Menangis, ya orang Dayak itu bukan orang yang penangis ya. Orang Dayak dalam catatan lama adalah perempuan-perempuan kuat yang bagi kolonial dianggap itu direndahkan. Ya, kacamata kolonial kadang-kadang melihat padusi memangku menggendong anak, menginjak-injak padusi. Saya nggak bilang begitu ya, kolonial. Oke. Nah, Ibu Ara ini tiba-tiba menangis. Apa yang tangis? Halo, oleh Ibu Ara. Kamu lihat, katanya, sungai di depan rumah saya ini dulu baru 5 tahun yang lalu suami saya, ini kenapa mic-nya apa dibunuh, saya punya mic ini. Oke. Suami saya cuman menebar sekali jala aja bisa makan kami 2 hari. Ya. Sekarang ini masalah nih.
Jadi sekarang 2 hari ibu saya, suami saya mencari ikan untuk makan sehari aja tidak cukup. Dulu kami tidak punya televisi, kami tidak punya HP, ya. Tapi kami punya waktu untuk saudara-saudara kami. Sekarang kami punya televisi, kami punya kulkas, walaupun listrik belum benar-benar masuk, ya. Tetapi kami benar-benar bekerja di perusahaan sawit ketika itu. Ya, ini tentang sawit baik ya. Kami pulang, kami udah letih, kecapean. Kami tidak ingat lagi saudara. Ini orang-orang yang di Kalimantan. Saya tidak berkhotbah ya, saya menyampaikan aja. Karena kerjaan saya sejak 2004 itu kerjaan saya mencatat hal-hal yang begitu. Nah, ini soal keberagaman yang dikasih panitia ke saya. Oke. Nah, setelah itu, inilah pedalaman Kalimantan melihat Indonesia. Kenapa? Apa yang dia tahu tentang nasionalisme yang versi ibu yang disebut oleh sebagai imagine community, bahwa keindonesiaan kita itu berangkat dari perasaan kita yang sama-sama diterjang, kita yang sama-sama ditekan, tulang kering kita yang sama-sama retak, penghormatan pada moyang kita yang tinggi karena mengusir penjajah. Iya, kita bangga akan hal itu. Ini kota perjuangan, PDRI di sini. Tapi sekaligus ya, konten kreator, Hafiz lebih tahu, matanya tersorot kemana? Ke Ngaresiano, Moy Indi paling terkenal di masa Wakidi. Saya kira nggak ada yang kenal Wakidi. Mana konten kreator kalau yang pintar itu kenal Wakidi? Ini rumahnya di sini ya. Nah, saking cantiknya, kecantikan itu sudah menutup realitas Bukit Tinggi itu sendiri, kenyataannya, ya. Dan itu menurut penelitian abal-abal saya, setengahnya dilakukan oleh konten kreator. Tepuk tangan untuk konten kreator kalau iya. Setengah lagi, saya tidak tahu. Nah, baik. Kita beralih ke Asmat. Saya beberapa minggu di Asmat, itu daerah selatan Papua. Itu yang terjadi kasus ketika itu begitu tinggi, busung lapar. Bayangkan, yang cocok itu dengan pepatah Minangkabau adalah ayam mati di lumbung padi. Kok bisa? Karena pendidikan baru dibuka. Aneh kan? Sekolah baru dibuka, busung lapar datang. Kok bisa? Ternyata sekolah itu dibuka, itu adalah di tempat-tempat yang jauh dari sumber makanan. Nah, orang Papua beradab beda dengan orang Jawa, beda dengan orang Minangkabau, beda dengan orang Bugis gitu. Nah, itu satu hal lagi. Kemudian ada lagi yang lebih dekat dengan kita di Riau, yang bagi orang Minangkabau anggaplah masih saudara gitu. Orang Minangkabau kan milih-milih biasanya saudara. Oke. Di Riau, kira-kira 5 jam dari Pekanbaru, daerah itu saya berapa lama di sana. Nah, ini kata mereka, karena saya tidak berkhotbah ya saya menyampaikan aja. Mereka harus menyingkir dan bahkan berziarah pun mereka sudah tidak bisa. Coba, nak, katanya ke saya, bapak-bapak, untuk apa lagi kau hidup kalau berziarah saja kamu tidak ada lagi makam moyangmu? Saya harus berziarah ke akasia, pohon-pohon yang baru.
tanaman industri. Ya, sementara 5 jam dari sana, kalau dikilometerkan cukup dekat itu, orang-orang Bilayu berbicara tentang tanjak, berbicara tentang masa lalu mereka yang agung. Makanya setiap saya ingin tahu tentang masa lalu yang lebih detail yang tidak ada di buku-buku, saya bertanya ke Dain. Seakan saya terselamatkan di masa lalu, tetapi saya berdosa di hari depan. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Dan Dain tidak pernah menjawab tentang itu. Oke? Sampai sekarang pun gitu. Tanya Dain, Pak Asril Caniago. Oke. Terus, nah saking banyaknya saya lupa, boleh minta catatan. Nah, akhirnya semua realitas yang kita mama hari ini adalah tutupan dari keindahan. Adalah tutupan dari keindahan yang kita makan. Contohnya tidak lebih jauh, Bukit Tinggi, Minangkabau, Sumatera, apalagi Indonesia gitu. Contoh lain saya lihat dulu. Oh, baik, di tengah pedalam itu dulu masuk Sulawesi Selatan, sekarang sudah masuk Sulawesi Barat. Di dataran tingginya daerah Mamasa sana, itu daerah yang sekarang ketika itu 30%-nya belum dimasuki agama baru, ya. Orang-orang beragama seperti kita itu menganggap keyakinan orang lama itu bukan agama, ya. Agama itu adalah yang punya nabi, yang punya kitab suci. Oke. Betapa tingginya literasi kita. Ya. Nah, di sana itu ketahanan pangan yang gila-gilaan. Kenapa? Mereka tidak memakai racun tikus untuk membasmi hama. Ya. Mereka tidak memakai alat semprot kan. Pestisida ya, oke. Untuk hama. Nah, mereka punya cara sendiri. Nah, saya membaca di beberapa catatan kebudayaan mereka, peradaban mereka ternyata sudah maju sejak 5.000 tahun yang lalu gitu. Dan itu mulai dihabisi oleh agama-agama baru yang datang ke sana. Karena sistemnya bagi Islam itu dianggap musyrik, bagi Kristen itu dianggap ya sama aja gitu, menyalahkan. Nah, itu yang terjadi. Saya datang ke rumah-rumah orang di sana, sebagaimana saya menuliskan apa yang mereka katakan. Saya bertemu seorang nenek dan saya diusir awalnya. Dia kira saya pendeta atau saya ustadz gitu. Nah, saya nyampe di sana, saya bukan untuk itu. Saya ingin belajar cara bercocok tanam seperti yang Anda lakukan gitu. Oke? Karena ini berhubungan sama ketahanan pangan, saya kira, karena 80% orang kota tidak tahu bagaimana padi itu tumbuh gitu. Kita hanya memakan kemudian membuang. Oke, daripada saya khotbah, saya lanjutkan. Nenek itu bertanya, untuk apa kamu kesini? Saya ingin belajar. Kamu sudah apa agamamu? Saya bilang saya seorang Islam. Oh, saya dulu ingin masuk Islam, katanya. Dulu di bawah sana ada orang Islam di bawah lembah sana, ya kayak Ngarai itu, dia lihat itu daratan tinggi 1.400. Saya datangi, ternyata mereka bernyanyi merdu setiap pagi itu dari tape. Apa orang Islam itu menyembah tape, katanya. Nah, ternyata saking lamanya nenek itu sudah mencap Islam dan Kristen itu adalah agama bajingan. Nenek itu, ya saya menyampaikan, jangan saya dicap. Kenapa? Sejak agama masuk di sana, pertanian mulai berkurang, tanah mulai buruk, dan yang lebih nyata, mereka sudah mengenal rasa kehilangan.
itu di tahun 2015. Oke. Nah, kemudian lebih dekat, misalkan apa kata orang-orang Bajau, apa kata orang-orang di Pulau Komodo tentang keindonesiaan? Toh kita beragam. Apa yang menyatukan kita? Saya kira masih sama, penderitaan yang menyatukan kita selain adat. Gitu. Di Komodo, pulau yang kemudian dicap sebagai taman nasional dan didatangkan sekian, saya tidak tahu, tidak ingat lagi berapa jumlah ini investor yang didatangkan, yang akhirnya mereka harus dibuang dari tanah kelahiran mereka. Tadi ketika kita baru mulai acara ini, kita bernyanyi tentang tanah air, kata yang tentu saja tidak bisa diterjemahkan sebagai nation, ya nak Dain. Tanah air di muka bumi ini yang bisa kita miliki, kata itu tanah dan air hanya di Indonesia. Di bahasa lain tidak bisa, di Balat nggak bisa. Bahasa Arab jauh lebih rendah untuk kata itu ya, untuk kata itu nggak ada kata tanah air di Arab. Di bahasa Perancis pun tidak ada. Nah, bagaimana orang-orang terusir gitu? Bagaimana cara menutup kenyataan kalau ya di Indonesia? Cara menutup saudara-saudara kita di sana supaya tidak ada ketahui di sini. Caranya cuma satu. Perbanyak video tentang hebatnya Komodo, jernihnya laut di sana, hebatnya berwisata di sana. Oke? Masih ada waktu, kira-kira begitu. Nah, karena saya diberi kesempatan banyak untuk menulis tentang hal-hal itu, makanya banyak media tidak memuat tulisan saya, dan saya biasanya dimuat cuman di Tempo, majalah Tempo, National Geographic, dan beberapa majalah asing gitu. Nah, akhirnya kadang saya dicap tukang, beberapa kadang menulis saya sebagai travel writing. Travel writing adalah pergi ke kebun binatang, pindah ke jam gadang, pindah ke tempat air terjun gitu. Nah, ternyata ketika panitia minta, inilah keadaan Indonesia, bagaimana misalkan ketika saya mulai liputan di Aceh misalkan, bagaimana Aceh mulai dihabisi, benar-benar habis setelah perjanjian Helsinki. Bagaimana sungai tercemar. Contohnya 200 km ke timur, mungkin tidak sampai 300 km, ketika suku anak dalam yang orang Minangkabau risih sekali mengakui bahwa mereka, suku anak dalam itu adalah saudara mereka gitu. Enggak, come on, Minangkabau yang agung, mana datuk-datuk yang menganggap orang Kubu itu saudara mereka? Ayo, bukankah Minangkabau ini agung? Siapa yang bersuara terhadap mereka ketika sungai yang mereka minum membunuh, teracuni? Tidak pernah terjadi sepanjang ribuan tahun di Sumatera sungai membunuh manusianya, tapi itu terjadi. Apa yang dikatakan orang-orang dari Jakarta datang, lihat di internet, membagi-bagi uang terhadap suku anak dalam. Oke? Bagaimana cara menutupi kenyataan ini? Ada geo di bumi ini, geopark yang harus diresmikan UNESCO. Wah, ini suatu kebanggaan. Baik, tepuk tangan kita untuk Indonesia yang cantik dan gemah ripah Locinawi. Kalau ingin kenyataannya seperti ini yang saya laporkan kenyataannya. Baru 2 bulan yang lalu, ingat laporan saya saking akuratnya, ya, wah hebat sekali saya. Saking akuratnya, untuk Asia, saya reporter satu-satunya untuk majalah Jerman untuk investigasi. Dulu ketika saya masih anak buahnya Dain, saya ingin mengalahkan dia, dan saya kira saya sudah mengalahkan dia. Nggak ada perkara ya. Itu candaan Padang, di dataran tinggi nanti dianggap itu, wih kasar jago lah itu. Nah, oke. Kira-kira itu dulu. Saya nggak tahu juga apa yang harus saya omongkan tentang Indonesia. Cuman saya mengatakan apa yang menyatukan
antara saya sebagai orang Minangkabau dengan orang di Kalimantan, orang di Papua, orang di Sulawesi. Boleh pertama-tama Minangkabauan itu, woi kamu masih keturunan saya, keturunan Parpati dan Sabatang. Oke, saya terselamatkan sebagai orang Minangkabau ketika teman-teman saya dari Jawa susah memasuki daerah itu. Saya terselamatkan. Wih, bayolo nenek moyang dan selame dan gitu. Tetapi barayolo nenek moyang ambo selame ambo. Enggak pakai dan di sini kasar dan. Oke, maaf saya orang Padang. Ya orang Padang kan bagi orang dataran tinggi kan kaum rendahan, orang rantau kalian tak beradat gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Oke. Ya inilah orang tidak beradat yang ngomong gitu. Yang konten-konten cari itu orang kampung saya, orang pesisiran. Cara ngomong mereka emang seperti itu. Jangan kalian takar dengan adat kalian yang tinggi dari sini. Enggak saya bercanda. Kami sudah pos adat sebetulnya. Tapi itu lucu loh pos adat gitu. Oke. Nah, terus apalagi? Nah, kenyataan-kenyataan seperti itulah yang ingin barangkali lebih hangat diskusinya, lebih membantah itu Pak Eka barangkali lebih asik baru kali ini diskusi di Bukit Tinggi, senang sekali gitu. Ya, kalau masih ada waktu, ya saya juga dari kecil itu saya ulang lagi bahwa saya mulai menyadari ada bahaya yang ditimbulkan dengan membaca buku. Ya, ada bahayanya juga ternyata bagi saya ya. Membaca buku dan berdiskusi terus-terusan tentang Minangkabau. Seakan-akan benar-benar agung terus. Saya baca buku Padri, saya baca Dobin, saya baca bermacam tentang Minangkabau. Saya diskusi dengan banyak Dain, salah satunya. Dain ini banyak tahu, nggak tahu kenapa dia tahu segala hal tentang Minangkabau. Saya aneh juga itu. Kayaknya dia suka mendatangi, nggak tahu, nanti dicap musyrik. Oke, ya maksudnya nggak tahu itu. Tapi yang saya ingin kesalkan kepada Dain, di masa lalu, di masa depan suram gitu. Coba apa di masa depan? Dulu yang kita banggakan dengan misalkan Kota Perjuangan, PDRI, setelah itu PRRI. Bagaimana pembantaian di sepanjang Jam Gadang ini ditutupi oleh apa? Tuh, keindahan Ngaresiano menutupi pembantaian berapa jumlahnya? Cari aja sendiri. Di sini gitu. Nah, bagaimana mempertahankan itu? Karena terlihat musuhnya. Tokoh-tokoh muda kita melawan itu Belanda. Sekarang siapa yang akan kita lawan? Saya tidak tahu. Saya datang ke sini hanya untuk melaporkan kepada inye-inye, angku-angku, datuk-datuk semua. Saya tidak sanggup memberi cap kecuali kepada Dain, karena saya yakin dia mau marah, saya tidak takut. Oke, demikian saja. Saya hanya bercanda. Mungkin bercanda saya kelewatan, karena saya orang Padang. Saya kurang beradat kalau di dataran tinggi ini. Maaf atas keteledoran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya tidak memberi waktu yang lebih kepada Bung Fatris ini. Tapi secara politik dia orang yang paling politisi sejak saya menjadi moderator dimanapun. Karena dia ngambil mikrofon saya untuk bicara. Lalu saya mau tahu bagi apa lagi. Ini memang mikrofon itu menentukan pertarungannya. Tapi menarik tadi Bung Fatris mencarakan tentang Indonesia. Saya sama dengan Nien, saya selalu memakai Benedict Anderson. Anderson selalu jadi patokan saya ketika menatap Indonesia ke depan. Karena Indonesia hari ini dibangun oleh imajinasi generasi masa lalu. Pertanyaan pentingnya adalah imajinasi masa lalu itu adalah kita dalam kondisi terjajah. Maka kita bayangkan Indonesia ke depan, Indonesia merdeka. Nah hari ini kita tidak terjajah lagi. Lalu apa yang kita bayangkan terhadap Indonesia ke depan? Tapi Bung Fatris sore ini membantah apa yang saya pikirkan. Ternyata memandang Indonesia dari sudut-sudut, dari pinggir-pinggir negeri ini, tetap saja memandang adalah
Indonesia yang diharapkannya adalah Indonesia merdeka, karena mereka belum mendapatkan kemerdekaan di tempat mereka. Mungkin ini yang jadi, tiba-tiba beliau ngomong kita sudah melupakan digital, kita telah melupakan tentang kesenjangan generasi, dan kita ternyata Indonesia yang kita cintai ini masih juga membicarakan hal-hal yang tidak terlihat dari sudut pandang kita. Baik, supaya ini lengkap menjadi sebuah dialog, tentu saja kita minta partisipasi pendapat dari para audiens yang ada di sini semuanya. Saya persilakan.